Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat, dan daerah aliran sungainya merupakan das kritis prioritas nasional. Beberapa tahun terakhir, banyak penelitian yang dilakukan di wilayah perairan untuk melihat kondisi lingkungan sungai. Salah satunya adalah Sungai Citarum, baik yang bersifat pengambilan sampel maupun yang bersifat sosial. Aliran Sungai Citarum Hulu melewati Waduk Saguling, Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, kemudian menuju Sungai Citarum Hilir. Seperti diketahui bahwa pada beberapa bagian Sungai Citarum Hulu dan subdasnya terdapat wilayah yang memiliki kontribusi terhadap pencemaran yang berasal dari sumber antropogenik. Hal ini yang menyebabkan perlu dilakukan penelitian terkait dengan tracing nutrien, karakterisasi mineral magnetik, dan analisis kandungan logam berat untuk melihat seberapa besar kandungan bahan dan beban pencemar dari sumber antropogenik yang terdapat pada air dan sedimen, melalui identifikasi parameter fisika dan kimia. Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah melakukan analisis parameter fisika kimia yang terdiri dari mineral magnetik, tracing nutrien, dan logam berat untuk mengetahui sumber beban pencemar utama serta mengidentifikasi perubahan iklim harapannya sehingga dapat memfokuskan treatment yang akan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Pengambilan sampel air dan sedimen dilakukan di Waduk Saguling, di mana Waduk Saguling merupakan waduk pertama yang dilewati oleh Sungai Citarum di bagian hulu. Masukan air dan sedimen yang tertransport di waduk ini berasal dari berbagai sumber. Seperti diketahui bahwa pada beberapa bagian Sungai Citarum Hulu dan subdasnya terdapat wilayah industri yang memiliki kontribusi pencemaran yang berasal dari sumber antropogenik, yaitu industri pertanian dan pemukiman. Pencemaran dari sumber antropogenik ini bukan tidak mungkin akan sampai ke Waduk Saguling jika beban pencemaran sangat tinggi. Lebih lanjut, Waduk Saguling yang memiliki karakteristik yang menjari juga banyak dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. Yang pertama, jadi saat kita mengukur itu kan ada dua hal yang akan kita ambil. Yang pertama itu parameter lapangan. Parameter lapangan itu pakai water quality checker yang alatnya besar itu ya. Itu yang pakai Horiba. Nah, di situ ada parameternya seperti pH, temperatur, oksigen terlarut, terus ada turbiditas. Nah, itu parameter-parameter yang kalau misalnya seperti DO itu kalau sama temperatur, kalau kita bawa ke lab itu nilainya akan berubah, jadi harus kita ukur di lapangan. Tadi itu kan kita yang pas di danau kan yang pertama kita lihat kedalamannya berapa, ketebalan air ya dari permukaan danau sampai ke dasar itu berapa meter gitu ya ketebalannya. Kemudian kita melakukan profil DO namanya. Jadi dari dasar sampai ke titik tertentu sampai kedalaman berapa DO-nya itu berubah atau malah nggak ada sama sekali. DO-nya sama temperatur ya. 5,02, suhunya 27,3. Oke. Nah, itu tadi yang kita lihat sampai kedalaman berapa DO itu masuk ke danau itu. Jadi kan nanti hubungannya sama makhluk di organisme di dalam si waduk itu sendiri. Makasih ya. Kemudian ada yang botol-botol, itu untuk parameter yang akan kita analisis di laboratorium. Itu parameter kualitas air untuk parameter kimia ya. Ada nitrit, nitrat, amonia, COD, chemical oxygen demand, terus amonium. Nah, itu prinsipnya itu kolorimetri.
kolorimetri. Jadi senyawa tersebut kalau ditambahkan suatu reaksi kimia akan menghasilkan warna tertentu, bisa warna pink, warna hijau, biru. Nah, dari situ kita bisa ngelihat dari intensitas warna itu berarti konsentrasinya juga bagaimana. Intensitas warnanya makin tinggi, berarti konsentrasi kandungan senyawa kimia itu juga makin tinggi. Itu sebenarnya itu untuk analisa yang nggak terlalu akurat ya, tapi buat estimasi kurang lebih parameter tersebut berapa kondisinya. Karena ada seperti Bu Ana bilang, ada beberapa parameter yang sebenarnya lebih baik segera dianalisa di tempat. Terutama kayak nitrit itu biasanya dia adalah senyawaan yang intermediate. Dengan adanya oksigen dia akan mudah berubah dari nitrit berubah menjadi nitrat, NO2 berubah jadi NO3. Makanya lebih baik sebaiknya segera dianalisa. Yang disemprot tadi itu sebenarnya buat ngebersihin aja sih. Jadi kan setelah kita ngukur kan berarti ada kotoran gitu. Jadi kalau ada kotoran yang nempel di elektroda kan nanti nilainya terganggu. Jadi sebelum kita pakai lagi kita bersihin sama Aquades. Itu aja sih. Untuk yang pertama ada sampel untuk analisis TNTP. Lalu yang kedua ada untuk analisis DOC. Lalu ada juga untuk analisis logam. Ini kita sedang menyaring sampel air dari inlet Waduk Saguling. Jadi sampelnya kita masukkan ke dalam vakum ini. Dalam vakum ini ada filter yang beratnya sudah ditimbang sebelumnya. Nah, yang ingin kita ketahui adalah berapa gram suspended solid yang ada dalam sampel tadi. Nah, nanti yang akan kita kumpulkan suspended solid seperti yang di sini. Oke, kita lihat aja ya, lebih jelasnya lah. Nah, tadi dalam 100 ml sampel kurang lebih, nah ada sebanyak ini solid yang terkandung dalam sampel tersebut. Nah, itu nanti yang ingin kita ketahui berapa gram berat solid tersebut. Dan di sini, nah, nanti dikeringkan. Setelah dikeringkan ditimbang. Nah, ditimbang nanti akan diketahui berapa volume, berapa gram atau miligram berat si suspended solid itu dalam 100 ml sampel. Ini untuk nutrien. Tadi kan ada yang Bu Yusti itu ya, yang warna-warni, ada nitrat, nitrit, fosfat. Nah, kalau yang ini untuk di lab, jadi hasilnya itu biasanya lebih detail. Misalnya tadi kan kita cuma tahu rentangnya 0,5 sampai 1. Nah, itu kan kalau di sini kita misalnya tahu lebih detailnya misalnya 0,68 gitu dari hasil analisis laboratoriumnya. Nah, ini sama sih sebenarnya, ini nutrien juga, tapi dalam bentuk total dan total fosfat. Kalau yang ini nutriennya dalam bentuk spesiesnya, NH4, NO3, NO2 tadi. Untuk analisis kation dan anion, kalau kation sebenarnya udah ada di sini juga, tapi di sini ada anion juga. Anion itu misalnya sulfat, klorida, ya, 2 itu sih yang penting. Nah, kalau salah satu contohnya yang anion itu misalnya sulfat. Nah, sulfat itu kan kemarin di danau kan per kedalaman. Nah, kan kita analisis DO-nya kan Mas Randy yang tanya release of oxygen. Nah, itu contohnya, jadi
SO4 ini dia tuh semakin ke bawah, nanti kalau DO-nya semakin berkurang, konsentrasinya juga akan berkurang. Jadi nanti profilnya ngikutin, dia berubah bentuk menjadi sulfida, makanya baunya kayak bau telur busuk kemarin. Ya semakin kurang oksigennya, berarti kan ikannya makin nggak hidup, terus baunya juga beda gitu, menyengat. Pesan ini jika nyaring untuk analisis klorofil dengan sampelnya 100 ml disaring pakai kertas BFF. Porinya 0,7 mikron. Terus kemudian setelah disaring, untuk mengawetkan supaya klorofilnya nggak rusak, dapat tetes larutan MgCO3. Kemudian ini klorofil yang ada di sini dianalisa di laboratorium, dilarutkan dengan larutan aseton sambil digerus sehingga klorofil yang ada di permukaan tas saring ini terlarut. Warnanya biasanya klorofil kan hijau. Nanti dari warna hijau itu kita ada rumusnya, dihitung absorbensinya berapa dengan alat namanya spektrofotometer. Setelah itu diukur dengan perhitungan, jadi tahu berapa miligram klorofil yang terkandung dalam 1 liter air. Oh, ada kulkas itu ini yang wajib ini ya. Masukin freezer juga nggak apa-apa. Kalau ini sama aku wajib digabung di satu plastik gitu.